Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata satu dengan yang lainnya, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat sore. Suara saya terdengar sampai ke belakang sekarang? Terdengar? Pada waktu pembukaan terdengar tidak sampai belakang? Tidak. Kita ulang lagi tadi. Kita ulang dari tanda salib. Tadi di awal saya berbicara mengenai badai dan taufan, yang tentu saja tadi baru kita dengarkan dalam bacaan Injil. Ingat soal badai dan taufan, saya ingat sebuah cerita. Ada perlombaan, yaitu mengarungi lautan, yang dihadiri oleh beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Jepang, dan Amerika. Para nelayan-nelayan yang handal ini itu berlayar mengarungi lautan yang sangat luas, dan mereka start dari Tanjung Priuk. Kenapa di Tanjung Priuk, Romo? Ya terserah saya, karena saya yang buat cerita. Tanjung Priuk, dan mereka lalu kemudian ditiuplah peluit start dan mereka mulai berlayar. Dan ini perlayaran tradisional dengan menggunakan layar. Setelah mereka berjalan 2 hari, sampailah mereka di tengah laut, di Samudra Hindia. Kenapa Samudra Hindia, Romo? Ya juga terserah saya gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba disitulah dalam situasi yang tenang, ombak mulai datang. Dan angin taufan dan ribut itu mulai memberikan suasana yang tidak nyaman kepada para nelayan dan pelaut itu. Dan lalu beberapa jam kemudian tambah lagi kedahsyatan taufan itu dan mengamuk. Seluruh peserta itu tidak ada yang tidak berani untuk berdoa. Semuanya dari Cina, Jepang berdoa menurut keyakinan agama mereka masing-masing. Dan tentu saja walaupun mereka sudah terus berlayar mengarungi samudra itu, lalu kemudian akhirnya pada suatu titik kandas semua yang ada di situ, yaitu para nelayan dengan perahu-perahunya. Mereka ditolong pakai perahu-perahu penyelamat.
Hanya satu yang selamat. Saudara-saudari tahu siapa? Negara mana yang selamat? Negara mana yang selamat? Indonesia. Ya, bangga dong dengan Indonesia ya. Indonesia yang selamat sampai dia finish ya, di Surabaya finishnya. Jangan tangannya lagi kenapa di Surabaya. Sampailah dia di Surabaya. Semua pelot-pelot yang lain itu heran. Kenapa orang Indonesia begitu kuat dan kokoh perahunya? Pakai teknologi apa dia? Kok bisa sampai sebegitu dahsyat ombak dan badai itu bisa tidak gentar? Mereka lalu kemudian melihat perahu itu. Perahunya tidak masalah, nggak ada apa-apa, sama, terbuat dari kayu yang sama. Tidak lebih besar dari Amerika, tidak lebih hebat juga dari Jepang dan Cina. Lalu ternyata mereka melihat ke atas. Ternyata layar mereka baru melihat di situ tertulis tolak angin sido muncul. Saya cerita begini di depan anak-anak SD, besoknya anak-anak SD itu minta sama orang tuanya, "Ma, beli tolak angin tempel di pintu," katanya. "Buat apa?" "Tolak angin Tovan," katanya. Saudara-saudari, jangan ada yang begitu ya. Saudara-saudari, saya tidak bermaksud untuk membuat jadi pintar semua ya. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa kedahsyatan angin Tovan yang tentu saja dialami para murid Yesus di tengah-tengah danau itu, ini mau menggambarkan bagaimana orang secanggih apapun pelautnya itu tidak akan mungkin sanggup untuk bisa mengatasi itu. Kalau kita lihat di sini ada yang begitu hal yang agak aneh, yaitu adalah para murid adalah orang-orang yang tahu dengan danau, para nelayan. Sedangkan Yesus itu adalah seorang tukang kayu. Kita tahu bagaimana yang harusnya tahu keadaan itu adalah para nelayan. Tetapi yang lebih panik adalah para nelayan ini. Tentu kita akan pelan-pelan pertama untuk bisa mengupas Injil yang sangat menarik ini menurut saya. Markus memberikan sajian cerita tentang Yesus ini, mukjizat yang luar biasa ini, dimulai ketika Yesus mengajak para muridnya bertolak. Kalau kita urut-urut dari cerita Markus ini mengenai mukjizat Yesus, ini ceritanya sangat mengagumkan, yaitu bercerita atau juga memberikan kepada kita inspirasi kehidupan. Pertama, dia mengatakan Yesus mengajak para muridnya bertolak. Pertama kali kita mendengar ini, kita juga pasti akan mendengar, yaitu bagaimana Yesus itu membawa rombongan yang lain ikut bersama dia, bukan saja para murid. Kita perlu menyadari, ataupun kita perlu juga melihat bagaimana Yesus itu mengajak mereka, yang sebagian besar orang-orang itu adalah bukan nelayan. Karena Yesus mau ke seberang sana, mereka ikut dengan perahu-perahu lain, ikutin Yesus semua. Dan bahkan para murid ini juga yang tadinya tidak tahu arah tujuannya ikut bersama dengan Yesus. Apa makna dari ini semua, saudara-saudari? Injil ini mau mengajak kepada kita melihat Yesus itu adalah pemandu arah dan tujuan hidup. Kalau Yesus mengatakan ke seberang sana, ikut semua ke seberang. Ke seberang sana, ikut semua ke seberang. Ke sana, ikut semua ke sana. Ke sini, semua ikut ke sini. Itu yang mau diceritakan dalam permulaan ini, Injil ini. Yesus yang menunjuk arah, orang mengikuti. Kita diajak untuk begitu. Ketika Yesus mengunjuk arah yang harus kita lewati, kita ikut bersama dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengikuti arah itu? Atau kita mengikuti arah yang diarahkan oleh diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, atau bahkan juga oleh hal-hal duniawi, kekayaan, ataupun juga dengan harta dan kekuasaan. Yesus mengajak para muridnya bertolak ke seberang dan mereka semua ikut. Bahkan orang-orang yang bukan nelayan pun ikut semua ke perahu. Saudara-saudari, perlu disadari dalam permulaan ini, yaitu adalah arah dan tujuan hidup kita mau kemana. Kita pasti punya planning masing-masing. Kita pasti punya rencana kita dan cita-cita kita masing-masing. Tetapi satu hal yang perlu kita selaraskan,
Tuhan mau menunjuk arah kita seperti apa. Dan itulah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan pada diri kita sendiri, tapi pada arah yang ditentukan Tuhan. Maka Yesus sebagai penunjuk jalan, bertolak ke seberang. Yang kedua, saudara, ketika kita melihat cerita ini, Yesus sedang duduk dan bahkan tidur di buritan dan bersama dengan tilam. Buritan itu adalah tempat kecil, perahu yang dipakai oleh mereka. Menunjuk kata buritan berarti adalah tempat pengemudi. Tempat pengemudi, nakoda aja di situ. Yesus tidur di situ, juga ada tilam sebagai suatu kayu yang untuk mengemudikan. Itu menunjukkan Yesus di sini sebagai nakodanya. Yesus bukan seorang nelayan. Dia seorang tukang kayu. Kenapa para muridnya mempercayakan kepada Yesus yang tidak punya pengalaman untuk mengemudikan perahu itu? Ini mau menunjukkan yang kedua, yaitu memasrahkan hidup orang atau hidup kita para murid ini kepada Yesus. Yesus sebagai nakoda, Yesus sebagai yang mengarahkan, yang mengemudikan. Yesus kita percayakan yang mengendalikan hidup kita, ke arah mana kita ikuti, mempercayakan itu. Para murid memberikan kepercayaan, silahkan Yesus mengemudikan kapal ini, perahu ini. Namun yang ketiga, ketika mereka sudah mempercayakan itu, di tengah angin dan taufan, badai, lalu mereka takut dan tidak percaya. Maka Yesus mengatakan, kenapa engkau takut, kenapa tidak percaya? Guru, kami mau mati, apakah engkau tidak peduli? Ini bahasanya langsung disampaikan kepada Yesus. Saudara-saudari, kerap kali ketidakpercayaan juga terjadi pada kita yang sering mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam situasi genting dan badai, maka kita pun kadang-kadang juga sulit untuk percaya ketika bantuan tidak segera datang. Sama seperti para murid yang kemudian imannya goyah. Kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Itu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan, kenapa kamu tidak beriman? Karena ini artinya dalam bahasa Yunani diterjemahkan, kenapa kamu tidak bisa beriman? Kenapa kamu tidak beriman? Dan itulah yang terjadi pada kita yang sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kadang kita kekurangan iman di tengah badai dan tofan itu. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah hal yang biasa bagi hidup kita manusia. Ketika dalam situasi yang genting, orang pasti panik dan susah untuk bisa kemudian tenang begitu saja. Saya punya pengalaman ketika saya naik pesawat Pilatus, itu cuma 5 meter dan 1,5 lebarnya, panjangnya 5 meter, 1,5 lebarnya, diduduki cuma oleh 6 orang, dan karena sempit 1,5 meter buat dua baris bangku, maka semuanya berdempetan di depan pilot. Dan pesawat itu bisa landing di mana saja, tidak harus di bandara. Yang ini persoalannya, dia landing di lapangan sepak bola, saudara-saudari. Ketika saya naik pesawat ini, dia mau take off, mau naik lagi, pesawat ini yang kecil itu berputar. Ketika mereka mau naik, pilotnya bilang sama kita, sudah siap belum? Coba saudara-saudari, apa pernah ada naik pesawat dikatakan penumpangnya sudah siap belum? Gitu. Saya dibilangin sudah siap belum? Saya bilang siap. Gitu. Ketika mau naik pesawat itu pesawatnya mau ancang-ancang. Akhirnya balik lagi karena di depan ada gawang sepak bola yang dia kira-kira pilotnya itu nanti akan tertabrak. Dia putar lagi. Akhirnya sampai 2 kali putaran baru bisa naik pesawat itu. Saya takut dan gemetar di situ dan saya panik. Sementara di sebelah saya ada mama-mama membawa seekor babi, dipenggangnya, digendongnya sambil mengelus-ngelus dan bersanda dengan babinya. Sama sekali tidak takut, sama sekali tidak panik dan santai saja. Dan sampai juga di bandara kemudian turun, mama ini biasa saja, tidak sepanik saya. Dalam situasi yang panik seperti itu, dalam kesulitan seperti itu, wajar ketika orang tidak punya pengalaman mengalami hal itu. Maka kuncinya yang kedua adalah orang diajak untuk
mengalami pengalaman badai bersama dengan Tuhan. Siapa contohnya? Ini yang ada di samping saya, Bunda Maria. Bunda Maria adalah orang yang bersama dengan Tuhan mengalami badai. Kita bisa membayangkan di mana peristiwa hidup Maria ketika dia melahirkan di kandang seadanya. Ketika dia sudah mempunyai Yesus, dia dikejar-kejar oleh Herodes, oleh prajurit. Dan dia mengungsi ke Mesir yang tidak punya persiapan. Merantau ke Mesir, tidak ada saudara. Dan dia survive hidup di satu bersama dengan Santo Yosef. Dan kembali lagi dan membesarkan Yesus dengan selamat sampai Herodes tidak ngejar-ngejar dia lagi. Kita bisa membayangkan Maria yang punya pengalaman hidup dalam badai bersama dengan Tuhan. Kepercayaan Maria yang luar biasa menjadi tuntunan kita juga untuk percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka dua hal yang menjadi kesimpulan pada hari ini ya saudara-saudari, yaitu apakah kita sudah searah tujuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, apakah kita juga sudah memasrahkan hidup kita pada nakoda kita Tuhan Yesus dan mengalami badai bersama dengan Tuhan yang kita percayakan membawa kita pada keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.